Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sampai hari ini banyak sekali orang yang masih meragukan apakah kita akan mampu memanfaatkan secara optimal bonus demografi di mana pada tahun 2045 nanti angkatan kerja kita 70% diisi oleh orang-orang yang berusia produktif. Dengan demikian diharapkan kita akan mampu menjadi bangsa yang besar, yang unggul dan berdaya secara ekonomi. Tetapi keraguan itu boleh jadi karena kita melihat banyak sekali berita-berita negatif di kalangan generasi muda, di mana banyak anak muda yang terjerat narkoba, tawuran, seks bebas, dan bahkan flexing dan memamerkan kekayaan yang berujung masuk penjara. Tapi hari ini saya ingin mengangkat kisah dari perspektif yang berbeda, di mana ada anak-anak muda Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat, yang memberikan pemberdayaan bagi masyarakat, dan di situ kita bisa melihat bahwa ada harapan untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 nanti, di mana anak-anak muda inilah yang akan memimpin bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Siapa mereka? Ada dua perempuan hebat di depanku, ada Novita dan Ovi. Selamat datang di acara Kikendi, Novita dan Ovi. Terima kasih sudah mau hadir. Pertanyaan pertama karena namanya mirip, apakah kalian bersaudara? Kita nggak tahu kita bersaudara ya. Sampai satu ketika kita sudah berbisnis bareng, baru tahu ternyata saudaranya saudara kita, ternyata saudaranya saudara dari Ovi. Iya. Iya, kalau dikait-kaitkan gitu aku sama kalian bersaudara juga. Iya, dari Adam. Oke, tapi ada kaitannya belakangan. Tapi tadinya nggak tahu. Tadinya kalian hanya berteman, bersahabat. Berteman juga enggak ya? Kita berteman di kuliah. Iya. Pada saat kuliah. Oh, ini satu kelas atau satu kampus? Satu angkatan ya. Satu angkatan Di Atmajaya. Atmajaya. belajar apa? Psikologi. Tunggu dulu. Aku nanti akan bicara mengenai urusan bikin paving block, konblok. Tapi aku sedang berbicara dengan dua orang lulusan psikologi. Kita batalkan aja karena nggak nyambung. Nyambung. Oh, nyambung nanti ya? Nyambung. Oke, kalau nyambung kita lanjutkan. Jadi aku dengar kan kalian melakukan inovasi berkaitan dengan sampah plastik ya. Dan untuk itu ada penghargaan yang kalian dapatkan. Ya. Boleh tahu penghargaan apa itu? Wah, dari tahun berapa nih Bang? Dari SD juga boleh lah. Jadi pertama-tama itu kita tahun 2020 dikala kita baru baru jadilah ya. Kita udah menang Circular Innovation Jam itu di Asia tingkatnya. Kita 3 dari winner dari berapa negara gitu ya, saya juga lupa. Lalu kita juga Innovation Award dari Property Guru di Thailand, Bangkok. Juga terakhir kita Tempo Circular Economy Award juga. Apalagi Ovi ya? Kita ada juga menang jadi salah satu inovatif entrepreneur dari Eclipse Leadership Award di Malaysia waktu itu. Kayak gitu sih. Dan salah satunya kita juga dapat kayak apresiasi dari Green Building Council dari namanya Green Field 2022 ya kalau nggak salah award. Jadi sebenarnya apa yang kalian lakukan sampai mendapat penghargaan sebanyak itu dan internasional lagi ya? Apa yang kalian lakukan ini? Jadi Bang, kalau dari antara semua sampah plastik, ada namanya sampahnya dari sampah. Jadi kita ngomongnya terminologinya dari rejected plastic waste. Karena dia di-reject oleh semua bank sampah, pemulung, dan teman-temannya tuh dia udah nggak mau, saya nggak mau terima ini. Karena nggak bisa didaur ulang. Nggak bisa didaur ulang, nggak punya nilai ekonomis lah ya. Nah, sampah jenis inilah yang Rebrix olah, Bang. Dan merusak alam ini sampah ini ya? Iya, dan banyak banget. Ini sebenarnya sampah apa? Fisiknya apa atau sebutannya apa? Yang kita bisa lihat di sekitar kita sampah apa ini? Jadi sebenarnya sih sederhananya
sampah-sampah lunak yang ada di kemasan-kemasan lunak gitu, seperti saset yang dalamnya ada aluminiumnya, atau kemasan mie instan, kemasan-kemasan plastik lunak, itu rata-rata tidak bisa didaur ulang saat ini di Indonesia. Jadi hasilnya adalah misalnya pagi ini gitu ya, kita minum kopi instan, berarti tuh bungkus kopinya itu akan ada langsung dikirim ke TPA. Itu adalah the best scenario. Scenario buruknya adalah bungkus kopinya nyecer di laut, nyecer di sungai, dan lain-lain kayak gitu sih. Bang. Baik, dan itu tidak akan hancur sampai berapa ratus tahun? Wah, sampai generasi berikutnya ini masih tetap tidak bisa hancur, tidak bisa terurai. Betul. Baik, ini isu yang kalian mau selesaikan. Kalau selesaikan sih terlalu wah ya. Isu yang kita mau coba berkontribusi lah. Baik. Gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Dua perempuan, Ovi Sabrina dan Tan Novita ini, telah membuktikan sampah plastik kemasan saset dapat diolah menjadi material bangunan. Rebrix, itulah nama usaha yang dirintis oleh Ovi dan Novita. Rebrix memproduksi material bangunan seperti batako dan paving block yang terbuat dari campuran sampah plastik. Sampah plastik kemasan saset yang mereka gunakan sebagai bahan baku adalah kemasan bekas deterjen, minyak goreng, kopi, hingga makanan ringan. Ovi dan Novita tak menyangka antusiasme masyarakat untuk mengumpulkan sampah plastik kemasan saset sangat tinggi. Dalam sebulan, Rebrix bisa menerima 50 kg hingga 1 ton sampah plastik hanya dari kiriman rumah tangga saja. Jadi kami itu mendapatkan support yang luar biasa banget Mbak dari komunitas atau teman-teman kami yang kita sebut Rebrikers. Yaitu teman-teman yang secara rutin mengirimkan sampah mereka yang sudah terpilah dan bersih gitu ke workshop kita, kayak gitu sih Mbak. Jadi sejak awal itu kita memulai social media campaign dan ternyata responnya luar biasa banget. Teman-teman Rebrikers ini mengirimkan dengan sukarela ke drop points kita, kayak gitu. Tak main-main, produk Rebrix telah dipasarkan hingga ke kancah internasional. Ovi dan Novita berharap dapat terus mengembangkan produk dan bisnisnya ini untuk masa depan yang lebih baik, khususnya yang berdampak pada lingkungan. Baik, sekarang ceritakan dari mana awal mulanya kalian berdua tertarik untuk mengolah sampah-sampah plastik yang tidak ekonomis ini menjadi apa? Corn block. Kalian menyebutnya paving block, corn block, atau apa? Jadi kita sebenarnya saat ini udah ada 3 produk, Bang. Batako, paving block, dan roster. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita mengubahnya menjadi bahan bangunan lah, seperti itu. Kalian menamakan produk kalian apa? Rebrix. Iya, Rebrix. Apa itu maksudnya? Sebenarnya itu idenya sebenarnya sederhana sih, nggak segitu filosofisnya. Jadi sebenarnya bricks adalah batu bata gitu ya. Dan itu istilahnya kita pengennya batu bata dan produk kita itu bisa terus terrecycle dan terulang terus, terpakai terus, seperti itu sih. Sebenarnya ide awalnya tuh hanya karena ketertarikan dan kepedulian pribadi awalnya nih. Pada lingkungan. Pada lingkungan. Jadi kita berdua memang berusaha ya dalam kehidupan sehari-hari untuk saat itu tuh berusaha untuk lebih zero waste gitu. Dan berarti kita udah mulai memilah sampah, mulai mengubah gaya hidup lah sedikit demi sedikit. Nah di saat itu tuh setelah memilah tuh dan setelah melihat-lihat gitu, ternyata banyak banget sampah-sampah yang tadi disebut sama Novi. Ternyata nggak bisa diapa-apain nih, kita udah pilah pun kita nggak bisa kasih ke siapa-siapa, itu satu. Dan terus selain itu, saat itu triggernya adalah ada satu artikel, salah satu mie instan gitu, dari awal tahun 2000, ditemukannya tahun 2017. Dan itu bentuknya masih utuh karena ditemukannya di laut. Nah saat itu tuh kita lagi berpikir, berarti kita itu akan mewariskan plastik ini loh, ke anak-anak nanti kita. Kayak gitu sih awalnya. Nah terus
karena kebetulan background saya dari keluarga memang di bahan bangunan gitu. Kita mulai mengulik nih, kalau bisa kita gunakanlah sampah-sampah rejected ini menjadi bahan bangunan, kan alangkah baiknya. Karena kan di saat kita membangun rumah misalnya, kita kan nggak mungkin besok kita udah hancurin lagi, ganti lagi gitu kan. Harapannya adalah solusi yang kita berikan kalau kita jadiin bahan bangunan itu bisa bertahan lama, kayak gitu sih. Ya Bang. Baik, jadi langsung berdua waktu itu? Atau ngajak teman-teman yang lain? Kebetulan sebelum Rebrix ini kita udah berdua sih partneran. Jadi Untuk kegiatan-kegiatan sampah tadi? Atau? Bisnis lain juga bisnis sih. lain. Oh, punya bisnis berdua, tapi punya kepedulian terhadap lingkungan. Dan kalian melihat bahwa sampah salah satu masalah besar di negeri ini. Terutama sampah plastik. Nah, lebih detail lagi, sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang atau tidak punya nilai ekonomis. Yang nggak bisa diapa-apain lagi. Bahkan pemulung pun menolaknya. Iya, Betul. Jadi beban. Dan inilah yang nantinya kalau kita biarkan akan diwarisi oleh anak cucu kita. Iya. Bukan sebagai sebuah kebanggaan, tapi sebuah problem. Iya, Betul. Dan kalau nggak salah kita memang penghasil sampah di lautan nomor 2 terbesar setelah China Iya, ya. betul Pak. Kenapa Rebrix terjadi juga karena ada 2 orang dengan yang mempercayai hal yang sama, saling mendukung dengan kegilaan masing-masing. Ovi dan Novi udah menikah. Sudah menikah. Bagaimana reaksi suami melihat kegiatan kalian bermain-main sampah ini? Suami sangat pendukung sih Bang, karena suami juga bergeraknya di bidang apa ya, bukan sampah, cuman di bidang sustainability gitulah ya. Cuman kadang tuh karena kita startup yang ngomongnya masih tertati-tati dalam bidang semuanya lah ya. Emang kita kerja keras dulu dari awal, hasilnya mungkin 5 tahun lagi lah gitu. Jadi sih memang mendukung. Cuman saya sendiri juga kayak, kan ini belum menghasilkan Rebrix ya, waktu zaman itu kan ya. Ini ngerjain apa ya, sebenarnya tujuan dari pas percobaan di awal-awal itu kan tangis dan darah ya. Uish. Kayak serius Dramatis banget. Karena bukan dari background teknik sipil, jadi kita sempet ngeprintin semua artikel sama jurnal-jurnal tentang bagaimana cara membuat paving block, cara membuat paving block yang eco, dibacain, distabiloin sampai mau putus asa. Gitu. Jadi suami pusing juga ngelihat istrinya ini ya. Ini ngapain sih gitu? Cuma dia mendukung. Kenapa Rebrix hari ini bisa ada di sini itu karena memang dukungan dari suami-suami dan pasangan-pasangan kita. Betul. Plus kenapa Rebrix terjadi juga karena ada 2 orang dengan yang mempercayai hal yang sama, saling mendukung dengan kegilaan masing-masing. Jadilah kita pasang kacamata kuda, kita R&D selama 1,5 tahun sampai akhirnya kita bisa launching di November 2019 produknya. Kayak gitu. Jadi memang dukungan terbesar tuh selalu datang dari Keluarga. orang Pasangan lingkaran tuh. pertama itu sih, kayak gitu. Tapi menarik ya, karena kalau bicara paving block atau bicara urusan-urusan seperti ini, biasanya laki-laki nih. Wah, iya. Bagaimana reaksi orang ketika tahu kalian perempuan ngurusin benda-benda atau produk-produk seperti ini? Sejujurnya kita tuh nggak sadar, Bang, awalnya. Jadi kita berdua kan memang waktu di kampus juga sukanya kayak belajar kayak KSR, naik gunung gitu, bukan perempuan yang banget gitu. Jadi di saat kita menjalani setengah jalan baru nih kita mendapatkan input-input yang kayak, ih kok perempuan-perempuan ngerjain bahan bangunan sih kayak gitu. Tapi itu jadi setelah udah berjalan dulu baru sadar, oh iya juga ya gitu. Baik, jadi dengan produk ini, itu komponen material plastiknya itu spesifik, betul-betul material yang tadi kalian ceritakan. Tidak semua plastik digunakan untuk ini. Betul. Baik, Betul. jadi kalian menggunakan plastik yang betul-betul tidak dibutuhkan dalam hidup manusia. Untuk saat ini sih Bang, kita harapannya ke depan pasti kan ada solusi yang lebih baik lagi. Atau lebih masif lagi, misalnya bisa langsung mendaur ulang 50 ton dalam sehari gitu kan. Kita berharapnya ada solusi itu. Mungkin kita bisa memberikan solusi itu suatu saat nanti, amin. Baik, Kayak gitu. sebelum berhasil membuat konblok, paving block seperti ini, katanya ada percobaan-percobaan yang gagal ya. Dulunya bagaimana ceritanya? Jadi tuh karena tadi background kita bukan orang teknik gitu ya, kita baca beberapa literatur, kita udah coba sampai dari melting, burning,
dan teman-temannya lah burning tuh melting ternyata beda nih, yang satu ada apinya di dalam, apinya di luar, apinya di mana-mana juga kita udah pernah coba. Jadi kayaknya terus enggak. Jadi kalian bermain api ini. Ya. Lalu dengan teknik misalnya memilahkan plastik A, plastik B, plastik C, lalu nggak sesuai gitu, karena memang visi kita berdua adalah menciptakan recycle produk yang nantinya itu bisa digunakan secara masif, nggak mau harganya tinggi, nggak mau barangnya aneh-aneh sehingga orang-orang nggak mau mengaplikasikannya gitu. Atau sulit mengaplikasinya. Iya, apalagi ya. kalau barang bahan bangunan kan customer kita bisa dibilang N-nya itu adalah si tukang-tukang ya gitu. Jadi kita mikirin juga nih, tukangnya mau nggak mengaplikasikan ketika ada yang baru lagi, apa sih namanya, skill yang baru gitu. Lalu kontraktornya mau nggak sih ngebeli kalau emang harganya mahal banget? Pasti nggak mau kan. Jadi produk yang diciptakan tuh harus sesuai dengan fit kriteria-kriteria yang kita harus achieve bareng lah ya gitu. Itu susah sih Bang, bisa dibilang. Berapa banyak komponen plastik di dalam paving block atau cone block atau apapun produk kalian ini? Untuk paving sendiri sih kita masih di 20 sih Bang, karena 20%? Iya, 20% dari plastik, volume. sampah plastik itu tadi. Iya. Sampah plastiknya diapain itu? Kan tadi dibakar untuk dilelehkan ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil. Iya. Kemudian diapain? Akhirnya prosesnya sangat gampang ya. Kita mixing, lalu kita shredding dulu yang pertama, kita Dicacah gitu ya? Sampai ke apa ya kita bilang tuh sampai kecil gitu ya. Iya. Lalu kita mixing dengan formula kita yang sudah kita atur, kita mold, kita pressing, ntar kita Di mixing curing. dengan apa? Berarti komponennya ada plastik tadi dari sampah plastik, ada semen pasti, ada pasir pasti, terus apa lagi? Udah ya. Mungkin penguat, pengeras gitu-gitu kali ya, Iya, cairan-cairan iya. penguat, pengeras gitu ya. Tapi Ya. sebenarnya Bang, kalau saya boleh nambahin, sebenarnya masalah melting itu sebenarnya bisa berhasil, tetapi tidak dengan plastik tertolak yang pengen kita handle. Kita fokus. Kalau plastik lain bisa. Bisa. Kak, tapi kalian lagi fokus pada plastik yang tolak di mana-mana. Jadi dari mana kalian bisa mendapatkan material sampah plastik yang tidak berguna itu? Kita tuh punya komunitas namanya Rebreakers, Bang. Rebreakers. Iya, Itu kayak relawan-relawannya gitu? Iya, bisa dibilang. Atau karyawan? Enggak, relawan. Dan Relawan. itu ada di seluruh Indonesia. Oke. Wih, enggak sih, maksudnya iya juga. Iya. Apa ya? Konteksnya dengan Rebreakers ini? Jadi pertama kali banget nih kalau boleh cerita ke belakang ya, kita tuh agak bingung gimana cara mengumpulkan si sampah plastik tertolak ini. Akhirnya kita berdua tuh ngetok-ngetok Warmindo lah gitu ya, untuk tolong dong pisahin, nanti kita ambil, setiap minggu kita ambil. Tapi kayaknya nggak efektif Bang. Jadilah kita share salah satu tujuan kita ke media sosial, dan ternyata wah itu sih luar biasa sambutannya. Apa yang terjadi? Kita booming ya waktu itu ya. Jadi semua orang kirimin sampah Ke alamat kalian? ke drop point kita. Artinya mereka punya upaya atau harus berupaya untuk bisa mengirim itu? Iya, betul Berarti sekali. ada ongkos, ada Iya, tenaga, betul. ada upaya begitu Iya, ya? betul. Dan itu dilakukan? Dilakukan. Jadi kalau bisa dibilang masyarakat Indonesia belum ada yang memilah, di Rebreakers enggak. Semua sudah memilah, membersihkan, dan mengirimkan dari rumah mereka ke drop point kita dengan voluntary. Gratis berarti? Gratis. Mereka nggak minta imbalan? Nggak minta imbalan. Oke. Gitu. Nah, boleh tahu nggak ya, kalau 1 meter persegi itu menyerap berapa kilo plastik sampah ini yang tertolak ini? Kalau untuk 1 meternya masih 2,5 kilo ya. Kalau untuk paving block 2 kilo, batako Ya. 2,5 kilo. Yes. Tapi kalau in term of jumlah, kita kan hitung ini ya. Karena kadang-kadang kalau kita sebut 2 kilo, kesannya wah sedikit banget 2 kilo gitu. Tapi kalau plastik saset itu bisa dikatakan 1 meter persegi itu 880 lembar sampah saset. Kayak Memang gitu. karena kecil-kecil itu ya. Betul. Sehingga jumlahnya banyak, tapi kilonya sedikit. Gitu. Baik. Jadi udah berapa banyak produk Rebreakers yang kalian hasilkan ya? Kalau so far yang sudah teraplikasi itu sekitar 20 ton sih sepanjang 3 tahun ini ya. Oke, untuk apa aja? Siapa yang membeli atau siapa yang memanfaatkan? Jadi awal tahun pertama gitu, kita tuh 3 bulan abis itu kan langsung pandemi gitu ya.
kita tuh sebenarnya tadi awalnya bingung juga kita harus memasarkan kemana karena nggak bisa kemana-mana. Tapi ternyata pemakai-pemakai langsung tuh dengan niatnya sebenarnya lebih ke melindungi alam gitu. Mereka beli, jadi awal tahun pertama dan tahun kedua itu banyak pemakai langsung. Mereka beli untuk rumah mereka, untuk taman mereka, untuk parkiran. Nah setelah itu di tahun 2022 awal itu mulai arsitek-arsitek mengontak kita tuh. Kayak jadi saat mereka ada proyek-proyek, mereka bawa produk kita, kayak gitu. Terus kita juga ada tanda tangan sama Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia gitu, untuk membangun rumah-rumah untuk orang-orang yang membutuhkan di kawasan binaan mereka, kayak gitu. Dia ini nggak termasuk yang membuat kebakaran atau membuat kebakaran lebih lagi. Jadi ini tahan api. Nah, kalau ditanya nih, kalau saya tertarik, boleh lihat ya dari dekat ya, supaya orang-orang bisa, ini kalau patahan ini berarti mau lihat isinya di dalamnya Iya, ya. betul. Ini komponen yang dicampurkan di dalam, Iya, iya. ini batako ya? Ini paving ini block. paving block ya. Nah, kalau ada orang bertanya, apa istimewanya ini, atau apa bedanya produk kalian ini dibandingkan yang konvensional? Justru kita mau bilang apa Rebrix ini meskipun produk recycle bisa bersaing dengan konvensional. Jadi dibalik gitu, meskipun ini produk recycle, tapi kita mampu bersaing dengan produk konvensional dari segi pertama pastinya kuat tekan kalau paving block. Kuat tekan kita sudah masuk ke 250 K per cm persegi, yang artinya boleh digunakan pada roda 4, roda 2, dan pejalan kaki. Kalau menurut standar dari paving block Indonesia. Gitu. Udah diuji? Sudah diuji di Kementerian Hasilnya Perindustrian. seperti itu? Iya. Oke, kalau yang konvensional berapa kekuatannya? Beragam, Bang. Jadi kalau konvensional itu beragam sih, dari 80 kg sampai dengan 400 K juga ada. Oke. Kita sebutnya K. Tadi kalian berapa? 250 K. Oke, di pertengahan itu Iya, ya? dan itu udah cukup sih, Bang, untuk roda 4 Roda udah 4 cukup. bisa ya? Gitu. Baik. Terus apa lagi? Kita juga udah uji sertifikasi. Kebetulan pas kita menang Circular Innovation Jam di tahun 2020, ada Singapura kontraktor mengkontak kita mau memakai Rebrix di Singapura. Oleh karena itu kita harus uji coba semua. Salah satunya adalah non-combustible. Jadi kita uji coba dan kita udah pass the test gitu ya. Dia ini nggak termasuk yang membuat kebakaran atau membuat kebakaran lebih lagi. Jadi ini tahan api. Betul. Karena ini kan ada unsur plastik di dalamnya. Iya. Orang khawatir Iya. bahwa kalau ada kebakaran, ini memberikan kontribusi membesarkan kebakaran itu. Iya, betul. Ternyata tidak, atau paling enggak tidak lebih daripada bahan-bahan atau material yang lain. Betul. Oke, jadi aman lah sebenarnya, batas aman. Batas aman. Harga perbandingan apple to apple. Dengan harga yang kompetitif, kualitas yang bisa bersaing, tapi kalian juga bisa membantu untuk membersihkan masalah sampah di Indonesia. Itu Oke, kelebihannya. kesimpulannya lebih mahal lah. Enggak. Enggak loh. mahal. Kita Oke. jadi range-nya untuk 250K ini dari 85.000 sampai 125.000. Oke. Sedangkan price list kita itu di 110.000 per meter persegi. Baik, tapi narasinya yang paling penting ya, karena di situ kalian atau siapapun konsumen yang membeli produk ini tidak membeli produk biasa-biasa, tapi dia sudah memberikan kontribusi untuk menyelamatkan bumi kita tercinta ini. Iya, Kira-kira begitu kan iya. narasinya ya? Iya. Baik, terus kemudian ini sudah mulai dipasarkan kemana aja? Sebenarnya customer kita tuh bisa dibilang anomali ya, Bang ya. Oke. Kita dari Merak sampai Surabaya itu ada. Oke. Jadi kalau dibilang bahan bangunan itu cuman sektornya bisnisnya bisnis lokal, tapi kalau di Rebrix tuh banyak banget orang yang mau membayar ongkos kirim untuk bisa mengaplikasikan Rebrix ini. Jadi kita udah kerjasama kolaborasi dengan Chandra Asri untuk membuat parkiran mereka di Merak. Sedangkan kita di Surabaya kita mau ngolah sekitar 2 ton atau 1.000 meter untuk parkiran pabrik juga, pabrik yang lain gitu. Ke depan ini ada rencana apa untuk mengembangkan produk Rebrix ini? Kita tahu sih, Bang, karena kita masih merecycle-nya dalam jumlah sedikit, jadi kita mau melakukan banyak R&D untuk memperbanyak produk juga untuk merecycle lebih banyak juga. Salah satunya adalah
interior desain ya yang kita mau coba. Di tahun ini kita mau coba itu di bata tempel. Lalu banyak lagi kayak misalnya panel yang kayak gitu-gitu sih Bang. Kalian melakukan apa pemberdayaan ya di masyarakat ya? Ada pelatihan-pelatihan gitu? Jadi kalau produk roster beton kita ini Bang, nggak kita yang produksi. Jadi kita tuh emang rada sedikit idealis, gimana caranya kita membuat satu program untuk masyarakat juga ikut. Karena kita paham si paving block sama hollow block kita nggak bisa bagiin ke orang gitu. Nah muncullah si roster beton ini yang bisa kita berikan pelatihan ke salah satu organisasi lah ya bisa dibilang supaya mereka bisa mengolah di tempat gitu. Misalnya bank sampah dia ngolah di tempat juga, lalu bisa berjualan juga. Karena kalau roster ini nggak perlu kuat tekan tertentu. Bantuan apa yang kalian berikan? Pelatihan teknis Bang biasanya. Ada bantuan untuk semen atau apa? Mereka cari sendiri? Itu biasanya sudah termasuk dalam paket pelatihan. Oh oke. Untuk contohnya, tapi habis itu mereka silakan memproduksi sendiri. Iya. Tapi pelatihannya, modalnya itu dimodalin oleh Rebrix gitu ya? Kita biasanya berpartner dengan perusahaan sih Bang, karena kalau dari segi pelatihan teknis bisa kita berikan, tapi kalau masalah begini kan sebenarnya pendampingan masyarakatnya yang juga penting kan. Kalau kita hadirnya cuma 1 bulan tapi dilepas, kayak kurang berdampak lah bisa dibilang. Bisa berhenti di tengah jalan, bisa berhenti, sia-sia ya? Sia-sia, makanya kita lebih memilih untuk berpartner dengan perusahaan yang bisa mendampingi dia lebih panjang gitu. Baik, ini pemilik sahamnya kalian sendiri atau kalau ada investor yang mau invest di sini untuk pengembangan terbuka atau enggak? Karena Rebrix terus-menerus setiap tahun berkembang, dari tadinya kita mau mencoba self-sustain, yang sampai sekarang sudah kita memang mau self-sustain, tapi lagi-lagi tahun ini kita merasa kita harus berkembang terus, jadi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan, untuk menarik investor datang ke kita sih Pak. Tapi sebenarnya sudah banyak banget invest yang kita ditelepon mau berapa nih gitu, udah banyak juga sih. Gitu. Tapi kenapa belum diterima? Harus ada sama visinya. Idealisme sih Bang sebenarnya. Bukan semata-mata dagang ini ya. Iya. Betul. Harus ada nilai lebih yaitu bagaimana menjaga lingkungan. Betul. Salah satunya ya. Salah satunya, salah 2, salah 3 masih ada. Tapi kita selalu terbuka dalam bentuk funding dan grant sih Bang. Iya, manusiawi sekali. Jadi untuk tahun ini kita kebetulan dapat support dari USAID. Kita akan buka cabang di Semarang. Kayak gitu. Jadi itu mungkin langkah besar pertama ya dari Rebrix nih setelah 3 tahun berjalan. Kayak gitu. Baik, satu hari aku berharap ada juga di Banyumas. Amin. Ada kepentingan aku di situ. Mudah-mudahan ada pemberdayaan. Jadi ini bisa di berbagai tempat karena bukan semata-mata mencari keuntungannya. Untung harus karena bisa sustain ya. Tapi lebih pada bagaimana kesadaran masyarakat. Karena waktu pelatihan-pelatihan ini kan sebenarnya ditanamkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Ya, jangan buang plastik sembarangan. Ayo kita kumpulkan karena ada hasil yang bisa kita dapatkan. Kalau mindset masyarakat bisa diubah seperti itu, mengedukasi mereka, maka pembuatan apapun produk-produk bangunan ini punya misi yang besar di belakang, bukan sekedar berapa harganya ya dan siapa yang mendapat keuntungan dari situ. Aku sedang membantu kalian ini untuk promosi ya. Iya. Tapi apapun juga terima kasih ya atas ceritanya. Atau ada yang mau ditambahkan sebagai penutup? Dukung kami. Oh, dukung kami. Ayo kita. Ayo beli Rebrix. Tapi volumenya cukup untuk demand-nya, antara demand sama supply-nya sudah bisa ketemu atau demand-nya tinggi, supply-nya belum memenuhi? Itu impian. Itu supply kita, bahkan Rebrix yang kita nggak quote-and-quote mereka voluntary, itu supply-nya banyak banget Bang. Oh, supply-nya sekarang yang banyak, material plastiknya ya? Iya benar. Tapi demand-nya yang harus ditumbuhkan. Oke, jadi belilah Rebrix. hasil dari atau produk-produk Rebrix. Iya. Oke. Terima kasih Ovi, Novi ya sudah berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan pesan yang kalian mau sampaikan tentang pentingnya menjaga lingkungan, ya mengurangi sampah plastik yang tertolak. Aku baru tahu ada istilah sampah plastik yang tertolak. Bisa semakin berkurang dan melahirkan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia. Terima kasih. Setelah ini saya juga mengundang seorang perempuan muda. Tamu kita kali ini memang semuanya perempuan. Perempuan-perempuan hebat, bukan berarti tidak ada laki-laki hebat. Cuma kali ini
perempuan yang saya undang karena tamu berikutnya seorang perempuan yang hebat juga karena dia menciptakan mesin listrik untuk perahu untuk membantu para nelayan. Apa yang menjadi pemikiran dia sehingga dia tertarik untuk mendukung kegiatan-kegiatan nelayan di laut dengan mesin listrik ini? Kita akan dengarkan nanti. Sekarang kita rehat, ikuti terus KKND. Kamu menciptakan atau melakukan perubahan-perubahan tertentu sehingga menghasilkan sebuah mesin listrik untuk perahu. Bisa cerita sedikit apa yang kamu buat ini? Nama Amando Lasabuda, seorang peneliti asal Indonesia, menjadi pembicaraan di berbagai belahan dunia karena peneliti muda lulusan Teknik Geofisika ITB ini berhasil mendapatkan pendanaan untuk penelitian senilai 257 juta euro atau setara dengan 4,2 triliun. Pendanaan senilai 4,2 triliun ini diperuntukkan bagi 1.235 peneliti yang memenangkan kompetisi untuk mendapatkan pembiayaan atas penelitian mereka. Amando yang kini kuliah di Norwegia salah satu yang mendapatkannya. Kenapa Amando mendapatkan bantuan atas penelitiannya? Karena dia melakukan penelitian yang disebut dengan BRAVO, Barents Sea Evolution. Dari 7.044 proposal, dia salah satunya. Satu kebanggaan buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan untuk tahu lebih detail mengenai apa yang dilakukan Amando, ini dia tayangannya. Nama Amando Lasabuda sempat menjadi perbincangan karena prestasinya. Bagaimana tidak? Ilmuwan asal Indonesia di University of Tromsø, Norwegia, baru saja dianugerahi Mary Sklodowska-Curie Exchange atau MSCA, Postdoctoral Fellowship oleh Badan Riset Eksekutif Eropa di Brussels, Belgia. Amando merupakan satu dari 1.235 pemenang tahun 2023 yang berhasil terpilih dari total 7.044 proposal penelitian yang masuk. Persaingan yang ketat ini memperebutkan dana riset dengan jumlah total 257 juta euro atau sekitar 4,2 triliun rupiah. Riset Amando dengan tajuk BRAVO atau Barents Sea Evolution akan meneliti paleogeografi dan transportasi sedimen Search to Sink di Laut Barents di wilayah Arktik. Melalui penelitian ini, Amando berharap dapat memproyeksi iklim masa depan yang berguna terkait pemanasan global saat ini. Itu tadi cerita tentang Amando dan di hadapan saya sekarang sudah ada Nadia Nabila Putri. Halo Bang Andi. Terima kasih Dea sudah hadir di acara Kikendi. Terima kasih sudah diundang. Dan aku juga melihat kamu mendapat penghargaan ya. Dan juga kamu belajar di Korea ya untuk dapat master. Betul. Nah kalau penghargaan apa yang pernah kamu dapatkan? Kalau yang individual paling sih keterima beasiswa waktu S2 di Korea. Lalu selesai di Korea, kebetulan tesis saya dipatenkan dan nama saya masuk menjadi autor untuk paten tersebut di Lever University. Itu yang individual sih Bang Andi. Tapi recently project saya itu diakuin di level global melalui forum namanya One Young World. Dan di sana saya dikasih kesempatan untuk sharing ini proyeknya tentang apa, beneficiariesnya siapa, seperti itu. Baik, kalau penghargaan yang pertama itu individual tadi tentang apa? Jadi tesis saya itu saya bikin algoritma untuk drone supaya bisa bergerak dalam ruangan indoor.
nggak cuman outdoor. Jadi ada algoritma-algoritma biar dia geraknya tuh efisien. Implementasinya itu dikhususkan kalau misalnya tiba-tiba amit-amit ada gempa bumi, ambruk, kita bisa kirim drone dan dia bisa scan kira-kira fatal risk-nya berapa persen, terus bisa drop P3K-nya di mana. Itu ideal case-nya. Oke, jadi bisa masuk di ruang sempit ya. Kalau Iya, orang nggak iya. bisa masuk, drone dimasukkan Betul. untuk memetakan situasi dan kondisi tadi dengan Iya. risiko-risikonya ya. Iya, betul. Kamu memang belajar apa? Saya kebetulan terjerumus nih. S1, S2-nya teknik elektro Oke, S1 di mana? di ITB. Kemudian S2-nya tadi di Korea. Di Korea, Di yes. mananya itu? Namanya Kumoh National Institute. Kamu bilang kamu terjebak. Artinya ini bukan sesuatu yang kamu sukai atau Lebih ke waktu kecil tuh, papa suka ngajak ngoprek, bersihin komputer, oke. bersihin fan. Jadi kayak nggak tahu ada opsi lain gitu. Jadi dari kecil sudah kayaknya ini deh, gitu. dimasukin virus itu ya. Iya. Oke, jadi waktu dewasa kamu memang memilih ya, bukan disuruh orang tua ya, Oh, bidang enggak. elektro ini ya. Enggak, mama papa membebaskan mau apa aja yang penting tanggung jawab lah. Oke. Sekarang kamu tinggal di mana? Saya base di Bali sekarang. Bali. Oke. Nah, Dea, aku undang kamu ke acara Ki Candy karena aku dengar kamu menciptakan atau melakukan perubahan-perubahan tertentu sehingga menghasilkan sebuah mesin listrik untuk perahu. Betul. Mesin listrik untuk perahu. Bisa cerita sedikit apa yang kamu buat ini? Yang saya buat, saya dan tim mencoba menyatukan beberapa teknologi yang sudah ada di pasar menjadi satu kesatuan yang kita kasih nama Mantawan. Manta. Manta. Manta ini pari ikan, ya? Ikan ya. Ikan pari itu ya, Ikan pari. manta. Mantawan. Mantawan. Manta 1. Yes. Kenapa dikasih nama Manta 1? Karena mau bikin Manta 2, 3, dan seterusnya. Iya, iya, inovasinya terus berkembang Betul, ya. betul. Baik. Jadi Manta One ini adalah penggerak listrik yang ngambil powernya dari baterai, Bang Andi. Baterai. Oke, nanti cerita ya, apa istimewanya inovasi yang kamu dan teman-teman buat, Ya. dan apa manfaatnya bagi nelayan ya katanya yang utama ya, Iya, nelayan kecil. nelayan kecil. Oke, tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. I was 16 years old and in love with the ocean. Nadea Nabila Putri berhasil menciptakan produk inovatif bernama Mantawan. Bahkan, inovasinya ini sukses membawa dirinya hingga ke kancah dunia. So, how can an electric small boat engine make a big difference? Mantawan will be helping to keep our ocean cool. Inovasi Mantawan adalah mesin ketinting listrik dengan sumber tenaga dari baterai pack yang telah dirancang sedemikian rupa agar penggunanya menjadi lebih mudah. Atas inovasinya ini, gadis yang peduli terhadap lingkungan laut berhasil memitigasi lebih dari 29.000 ton karbon di Indonesia. Inovasi yang diciptakan Nadea ini berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi lautan di Indonesia. Mantawan diharapkan dapat mengurangi jejak karbon lewat kehidupan masyarakat pesisir. Sejauh ini, Nadea sudah memiliki 2 area binaan nelayan yang menggunakan Mantawan di Desa Kelan dan Banyuwangi. Ya, itu tadi cerita tentang temuan atau inovasi dari Dea dan teman-teman. Dan sekarang tentu yang jadi pertanyaan adalah dari mana muncul gagasan untuk membuat mesin listrik bagi perahu kecil guna membantu nelayan tadi itu? Oke, idenya tuh dimulai 2017.
pada saat saya balik ke Indonesia gitu ya setelah selesai studi. Saya sering diving Bang Andi. Nah ketika saya diving, saya ini ditemenin sama teman-teman nelayan untuk mencapai titik divingnya tersebut gitu ya. Sambil menuju ke sana kita ngobrol. Dan keluhan teman-teman nelayan tuh sama. Minyak mahal. Kadang nggak ada. Minyaknya nggak ada gitu ya. Ini bahan bakar untuk motor mereka ya? Iya, betul. Tapi makan kan nggak bisa ditunda. Bayar SPP anak-anak nggak bisa ditunda gitu kan. Dari sana sih tergelitik. Apa yang bisa dilakuin ya gitu. Lalu di 2018 saya dan tim kecil kami kasih nama kumpulan kami ini Azura Indonesia. Apa itu artinya Azura itu? Azura itu dari bahasa Latin azur, biru atau laut. Jadi Azura Indonesia adalah lautan Indonesia. Oke, gitu. Terus? Di 2018 kita bikin prototipenya. Kita mulai cari-cari, kita mulai brainstorm, mulai nge-sketch ini bisa apa enggak segala macam. Sampai di 2019 akhirnya jadi nih prototyping yang kita paling confident. Kita lempar ke nelayan di Bali. Jangan dilempar, dikasih baik-baik lah. Iya, kita tawarkan ke salah satu nelayan di Bali. Untuk digunakan. Hasilnya? Ada feedback dari mereka kita tampung, lalu kita improve, dan hasilnya di 2020 versi yang paling bagus gitu ya. Mereka happy dengan itu. Lalu akhirnya di 2020 pada saat pandemic hit, kita berkomitmen, oke deh ayo kita komersialkan, kita perkenalkan. Memproduksi. Iya. Saya sering diving dan dari diving ini saya menemukan rasa cinta lagi ke diri saya. Lewat semua keindahannya. Warna-warnanya itu cantik banget Bang Andi. Dan semua living creature-nya mereka bisa bersinergi, menguntungkan satu sama lain. Katanya kamu sebelum menciptakan atau melakukan inovasi terhadap mesin listrik untuk perahu-perahu nelayan ini, kamu pernah ikut dalam satu proyek ya untuk perahu wisata atau apa itu? Apa yang kamu lakukan? Proyek apa ini? Jadi ada startup juga di Singapura. Mereka mau bikin proof of concept kapal pesiar yang full elektrik. Okay. Mereka mau bangunnya di Bali. Lalu kita ketemu, saya tertarik, lalu saya join mereka. Gitu. Sebenarnya secara timeline project itu dulu, lalu kita bikin jukung versi elektrik. Jukung itu kapal tradisionalnya Bali yang ada dua kakinya. Iya, ada semang-semang. Kalau di Papua bilang semang-semang. Betul. Baru ide Manta ini keluar. Gitu. Baik. Tapi selain karena kamu melihat problematika yang dihadapi oleh para nelayan, katanya kamu juga melihat bahwa ini bagian dari untuk menjaga lingkungan ya? Iya. Karena kamu menyelam, kamu lihat betapa hancurnya kondisi laut kita ya. Itu yang membuat kamu bilang apa yang bisa diciptakan untuk membantu nelayan sekaligus untuk membantu menjaga lingkungan, begitu ya? Ya, jadi aku tuh kayak jatuh cinta sama laut gitu loh, in platonic level. Karena cinta ya cinta gitu kan. Terus ada rasa resah, ada rasa takut bahwa adik aku, sepupu, nggak bisa menikmati laut dan keindahannya gitu. Dan karena saya ngobrol sama teman-teman nelayan sering, saya melihat positioning mereka sebagai yang menjaga laut ini. Tunggu dulu, kenapa kamu ngomong gini kok kayak mau nangis? Apa yang terbayangkan? Karena ini personal. Bisa ceritakan atau tidak bisa ceritakan? Bisa. Oke, ceritakan. Saya sering diving dan dari diving ini saya menemukan rasa cinta lagi ke diri saya. Lewat semua keindahannya. Warna-warnanya itu cantik banget Bang Andi. Dan semua living creature-nya mereka bisa bersinergi, menguntungkan satu sama lain. Gitu. Ekosistem ini ya? Ya,
ekosistemnya. Oke. Aduh, saya nangis nih. Dan kamu nangis karena kamu membayangkan kalau satu hari ini semua hilang. Jadi itu juga salah satu yang membuat kamu terpanggil ya untuk membuat mesin listrik untuk perahu. Ya. Apa yang kamu bayangkan dengan mesin listrik ini dalam konteks membantu menjaga lingkungan? Oke, ketika nelayan atau any user pengguna shifting dari mesin minyak ke mesin manta, itu benefit yang utamanya adalah ada cost efisiensi di sana. Jauh lebih murah harga per tripnya. Lalu yang kedua dari sisi kesehatan. Bang Andi coba bayangin, nelayan kan pergi melaut itu seharian ya. Seharian itu mereka menghirup emisi dari Asap yang dikeluarkan Betul. dari mesin mereka. Betul. Lalu yang kedua ada polusi suara. Jadi kita sempat keliling ke beberapa titik di Indonesia dan banyak nelayan yang maaf nggak bisa dengar pada saat tua. Salah satunya karena faktor itu. Mesin konvensional yang sekarang itu suaranya sangat-sangat berisik. Oke. Gitu. Dan kalau shifting ke mesin listrik pastinya lebih sunyi ya. Tidak ada Nggak suara. Tidak ada polusi suara gitu. Lalu yang ketiga ada jejak karbon yang dikurangi. Bagaimana cara kerja dari mesin listrik inovasi kalian ini? Oke. Pertama-tama mantauan ini didesain untuk perahu kecil. Kecil itu artinya ukuran berapa? Oke, perahu kecil ini biasanya digunakan sama teman-teman nelayan kecil yang kategorinya biasanya besar kapalnya tidak lebih dari 5 gross ton. Di bawah 5 gross ton. Itu penumpangnya cuma 2 orang gitu ya? 2-3 orang, betul. Oke. Dan teman-teman nelayan ini biasanya menggunakan tangkapan kecil, small fishing gear. Jadi nggak pakai Dengan memancing? pancing, kalaupun pakai jaring yang kecil gitu. Oke. Dan biasanya mereka tidak pergi memancing lebih dari 5 km dari pesisir. Oke. Gitu. Nah, di Indonesia, Bang Andi, ini ada 2 juta. Nelayan seperti ini? Iya, Di Indonesia? Di Indonesia. Di semua pesisir? total. All Oke. across Indonesia ada 2 juta. Nah, cara penggunaannya adalah sebenarnya sangat mudah. Mesin, kalau konvensionalnya nama mesin ini adalah mesin ketingting. Oke, seperti kalau kita lihat di sungai-sungai di Kalimantan Iya. itu ketingting. Tapi itu kan pakai bahan bakar solar yang Iya. asapnya bisa sampai hitam Iya, sekali. Itu dan suaranya lumayan ya. Berisik sekali. Oke, Nah, terus? manta ini cukup ditaruh di kapal mereka, mau di sebelah kiri, kanan, atau tengah, itu terserah nelayannya. Karena karakter menyupir orang kan beda-beda ya. Oke. Gitu. Setelah ditaruh, kita ada kabel menuju power source, dalam hari ini baterai. Oke. Gitu. Disambungkan, lalu ada 2 tombol yang harus ditekan. Gitu ya. Oh, jadi nggak pakai tarikan begini-begini seperti... Enggak, Oke. itu salah satu juga inovasinya. Nggak ada lagi. Jadi kalau ada orang tua nggak perlu narik-narik Betul. supaya itu ya, tinggal pencet tombol. Betul. Ada 2 tombol. Ada 2 tombol. Kenapa kita buat 2? Karena yang salah satu itu adalah emergency. Kalau misalnya dia panik, kenapa-napa, tinggal diputar, mati. Gitu. Nah, dipencet 2 tombol, lalu digas. Ini baterainya bisa tahan berapa lama ya? Nelayan kami yang di Banyuwangi, dia make sampai 6 jam. 6 jam? Iya. Ini kapasitasnya sama, jenisnya sama, atau macam-macam size-nya sesuai dengan besarnya kapal, atau semua standar? Mantauannya satu size. Oke. Penggunaan di kapalnya yang berbeda. Contoh, yang di Banyuwangi, mereka menggunakan mantauan sebagai second engine, mesin kedua. Karena mereka ada layar dan ada bigger engine. Mereka bisa sampai 6 jam. Tapi teman-teman yang di Amet, di Bali, waktu uji coba, mereka sampai make 3 jam. Karena Kalau mengandalkan semata-mata Iya. mantauan ini? Iya, benar. Oke. Nah, secara hitungan di atas kertas, memang kalau digunakan terus-menerus dan gaspol maksimum terus-terusan, itu memang 3 jam. 3 jam. Sampai di 0%. Gitu. Oke. Baterainya baterai apa ini ya? Baterainya kami pakai baterai yang sama yang Bang Andi pakai untuk handphone Bang Andi. Dan laptop Bang Lithium. Andi. Ya, Ion lithium. Ya.
Oke, itu yang digunakan. Ya. Ini semua materialnya bisa didapat di dalam negeri atau harus impor? Alhamdulillah masih impor. Oke. Yang saya takutin adalah ketika ntar saya punya cucu, terus cucu saya nanya, kamu udah pernah ngapain gitu ya? Terus saya jawab, Katanya kamu sebelum betul-betul full time untuk menekuni ini di Asura, kamu pernah bekerja ya? oh pernah. Kerja apa dulu? Saya sempat kerja di Korea jadi hardware engineer, bikin semacam robot. Balik ke Indonesia jadi junior project manager untuk digital product. Ya di sekitar digitalisasi sih, Bang Andi. Startup gitu? Kebetulan saya kerjanya lebih ke di multinational company atau di bank dulunya. Oke. Kenapa keluar waktu itu? Kan kamu belum tahu masa depan ini, mantauan ini. Tapi kamu sudah ambil keputusan untuk keluar dan mulai memberikan perhatian penuh untuk pengembangan mantauan ini. Apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Saya mau berkontribusi aja untuk ngejaga laut. Yang tadi saya bilang di awal kalau saya cinta. Yang saya takutin adalah ketika ntar saya punya cucu, terus cucu saya nanya, kamu udah pernah ngapain gitu ya? Terus saya jawab, saya nggak ngapa-ngapain, saya sibuk cari uang untuk menikmati hidupku sendiri. ya itu yang Itu saya yang kamu nggak mau, nggak bisa menjawab pertanyaan anak dan cucumu kelak ya. Jadi kamu keluar Ya. dengan kesadaran penuh itu ya. Orang tua gimana reaksinya ketika tahu anaknya udah kerja bagus-bagus, sekolah tinggi-tinggi, tahu-tahu mau mikirin mesin listrik untuk nelayan yang belum jelas masa depannya? Mama sama papa kayaknya taunya baru belakangan deh, Bang Andi. Oh, jadi kamu diam-diam ini? Iya, jadi pada saat mulai ini saya menarik diri dari keluarga, saya pindah ke Bali dan saya fokus. Jadi orang tua tidak tahu bahwa kamu udah keluar dan kamu sibuk dengan urusan mesin listrik ini? Belum, pada saat awal-awal mulai 2020 karena mungkin COVID juga kan ya. Lalu kapan taunya? Di tahun lalu lah. Bagaimana cara taunya? Kamu yang cerita? Lewat adik. Oh, adik yang bercerita. Reaksi orang tua gimana? Kalau kata adik sih, ya yang penting kerjanya halal, terus senang gitu. Ya. Tapi ini kan masa depannya belum jelas. Kamu berani ambil keputusan itu ya? Karena produk yang kami buat ada potensinya. Dan walaupun tidak seseksi mobil listrik atau motor listrik, tapi ini dibutuhkan. Baik, sekarang kan kamu bilang tadi bahwa size-nya itu sama semua ya? Iya. Apakah mungkin kalau perahunya lebih besar, kita beli 2 gitu? Nggak dibutuhkan 2 itu ya? Jawabannya bisa. Tapi kami sekarang lagi R&D untuk bigger engine. Untuk engine yang lebih Jadi besar. memang ada rencana untuk size yang lebih besar. Ya. Atau mungkin tipe-tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan perahu-perahu di tempat lain mungkin. Ya, Kan betul. jenis perahu dari satu daerah ke daerah kan berbeda-beda. Penempatan posisi dan lain-lain. Jadi ada rencana untuk pengembangan itu ya? Ada. Harganya berapa ya? Kita produksi workshop kita di Bali. Bikin industrial product di tengah-tengah pusat tourism, that's the biggest challenge. Oke. Gitu. Karena semua komponennya ada di Jawa. Betul. Gitu. Lalu untuk harga, sekarang kita bandrol di harga 50 juta. 50 juta ini 1 unit mesin Lengkap. listrik dan baterainya, serta chargernya. Oke. Gitu. 50 juta. 50 juta. Tapi bukan cuma itu, aku dengar kamu bantu istri-istri nelayan juga ya. Bantuan apa itu? Ini rencana kami tahun ini. Tahun ini kami mau membuka 5 titik di Bali. Dan ketika kami memasarkan, mensosialisasikan Manta, kami nggak cuma mau approach nelayannya yang kebanyakan bapak-bapak. Tapi kami juga mau ngasih pengembangan training ke ibu-ibunya. Salah satunya semacam les atau training tentang keuangan. Literasi keuangan ini ya. Karena kan tadi di awal aku bilang bahwa ketika bergeser dari mesin minyak ke Manta, ada income lebih. Penghematan. Penghematan yang menjadi income lebih. Oke. Ini kan sesuatu hal yang baru yang bisa jadi
mengkagetkan mereka gitu ya. Saya aja kaget tiba-tiba dapat duit 10 juta gitu ya. Nah, ini yang mau kita usahakan bahwa ibu-ibu dan istri-istri ataupun anak remaja mereka tahu bagaimana sih financial literasi ini, apa yang harus dilakukan ketika ada uang, bagaimana mengolahnya, seperti itu. Menarik sekali karena di beberapa daerah, misalnya di Makassar aku pernah undang salah satu narasumber, dia memberdayakan istri-istri nelayan karena ada waktu di mana tangkapannya itu kan banyak sekali sehingga dijual murah atau tidak terserap sehingga membusuk. Nah itu sebagian kemudian diolah menjadi turunan, makanan-makanan turunan dari ikan ya, macam-macam lah, mau bakso, kerupuk dan lain-lain. Nah ini kan bisa juga jadi modal untuk mereka mulai usaha ya, membantu ketika musim angin atau apapun ini yang membuat nelayan tidak bisa mendapatkan tangkapan yang banyak, maka ini adalah penopang dari ekonomi keluarga mereka ya. Sebenarnya ada satu yang menarik yang pengen saya share di sini. Apa itu? Saya sebenarnya berniat kalau misalnya ibu-ibu ini atau remaja ini ada yang tertarik menjadi teknisi, kita bisa training. Oh, oke. Terus Sehingga nantinya? Ini kan kita pelan-pelan lagi transisi nih Bang Andy ke renewable based energy yang kebanyakan pasti akan berbasis listrik. Akhirnya mereka bisa punya skill tambahan yang bisa mendatangkan income lebih di keluarga. Nggak selalu di bidang mesin listrik ini, tapi di bidang lain ya? Enggak. Jadi yang akan kita training Untuk apa adalah misalnya? Basic kelistrikan, kelistrikan sederhana. Sehingga ketika misalnya kalau manta rusak mereka bisa troubleshoot, itu satu hal, tapi hal lain betulin kulkas, betulin TV, ngecek kabeling. Ini karena elektro jadi arus lemah lah ya, bukan listrik-listrik yang voltasenya tinggi ya. Itu trainingnya saya nggak sanggup, beda. Oke, menarik sekali ya. Gitu. Artinya nggak cukup dengan membantu nelayannya, tapi keluarganya juga sudah dimulai dipikirkan ya. Berapa banyak yang terlibat di Azura ini? Kita ini baru Bang Andi. Iya. Jadi masih kecil. Timnya baru berenam. Oke. Semuanya cowok kecuali saya. Gitu. Oke, ke depan apa yang ingin diwujudkan? Kami lagi R&D untuk bigger engine. Jadi dalam skala 1-2 tahun ke depan kita pengen bikin MLP namanya. Apa itu? Most Lovable Product. Artinya apa? Yang sangat dibutuhkan, sangat dicintai, sangat versi paling bagus, versi yang paling dicintain dari user, gitu. Untuk mantauan dan mantatu. Mantatu ini bigger engine, paling nggak 15 PK. Gitu. Baik, menarik. Tapi ini siapa yang sudah membeli produk-produk mantauan ini? Sekarang kita udah ada 13 unit. 12 unit di Indonesia, 1 unit di luar Indonesia. Aku dengar sudah mulai banyak negara-negara lain yang tertarik ya? Iya, ada beberapa negara kepulauan tertarik untuk adopsi mantauan, gitu. Terima kasih, Dea, sudah berbagi. Ada sesuatu yang kamu mau sampaikan di akhir pembicaraan kita ini? Ada nih, Bang Andi. Apa itu? Silakan. Ada 3 hal, nggak apa-apa ya? 10 hal juga boleh. Hal yang pertama, aku mau mengajak teman-teman NGO, atau pemerintah level desa, kelurahan, any level, ayo bantu kami untuk berjejaring dengan nelayan-nelayan. Lalu yang kedua, untuk tim riset, badan riset, atau orang-orang yang nerd seperti saya. Oh, kamu nerd ya? yang mau bersumbangsi, ayo jadi teman diskusi kami untuk bikin produk ini lebih bagus dan jadi produk bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, yang paling penting untuk para orang-orang berlebih uangnya di sana yang ingin berdonasi. Lihatnya ke aku dong, lihatnya ke aku. Untuk Bang Andi dan teman-teman yang uangnya berlebih. Yang uangnya berlebih, amin. Yang ingin berdonasi sehingga produksi mesin manta ini bisa gratis dan nelayan itu cuman untuk dikenakan biaya sewa dan charging, kita bisa berdiskusi. Gitu. Baik, itu menarik. aja. Banyak orang baik, lepas dari uangnya berlebih atau tidak, tapi ada calling untuk membantu sesama. Ya, mudah-mudahan siapapun yang menonton acara ini yang terketuk hatinya,
dengan katakanlah mendonasikan 50 juta aja sudah satu perahu yang bisa digunakan untuk para nelayan, dan itu artinya bisa satu keluarga atau kalau dia bergantian bisa 2 keluarga yang dibantu ekonominya. Biasanya satu kapal multiple user. Iya. Bisa 2. Artinya bisa 2 atau 3 keluarga yang dibantu hanya dengan memberikan donasi senilai 50 juta tadi. Dan ini jangka panjang. Ya. Ini pemberdayaan ekonomi, bukan bantuan sosial yang menguap begitu aja ya. Ya. Oke, niat baik, niat tulus, mudah-mudahan selalu ada pintu yang terbuka untuk bisa dieksekusi ya. Terima kasih Dea. Terima kasih Bang Doaku Andi. selalu semangat untuk teman-teman dan semoga ini baik untuk Indonesia. Amin. Itu tadi percakapan kita dengan Ovi, Novi, dan Dea, anak-anak muda yang memberikan harapan bangsa ini bahwa di tahun 2045 nanti ada generasi muda Indonesia, generasi emas yang akan menjadi tumpuan kehidupan dan perekonomian bangsa ini sehingga kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan bagi Anda tadi yang baru mengikuti episode kali ini dari tengah, tidak dari awal, maka Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show dan di TikTok Kick Andy Show. Kali ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua Anda yang sudah berdonasi melalui benihbaik.com karena sumbangan Anda, donasi Anda sudah digunakan dengan baik. Ada 2 program yang hari ini saya ingin sampaikan sebagai laporan kepada Anda bahwa uang Anda, donasi Anda sudah disampaikan untuk penerima manfaat. Nah, ini dia tayangannya. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV